Pengertian keluarga menurut Latipun tahun 2021, lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang yang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dan lingkungan. Menurut Departemen Kesehatan, tahun 2020, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, serta beberapa anggota dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung. Menurut Coleman dan Crazy, tahun 2010, keluarga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selanjutnya ada tujuan umum keluarga, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan finansial, pendidikan yang baik untuk anak-anak, hubungan yang erat, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya ada fungsi keluarga. Menurut Epstein, Ryan Fishburne, Miller, Kittner 2003, sejauh mana interaksi dalam keluarga memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Selanjutnya ada fungsi keluarga menurut WHO. Yang pertama, fungsi biologis, upaya bereproduksi, pemeliharaan dan membesarkan anak, serta memberikan makan, mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Yang kedua ada fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan sumber keuangan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, menjamin dan keamanan anggota keluarga. Yang ketiga ada fungsi psikologis, yaitu menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan untuk melindungi psikologis secara optimal. Yang keempat ada fungsi edukasi, yaitu mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada anak. Yang kelima ada fungsi sosiokultur, yaitu melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, tradisi, dan adat. Selanjutnya ada tanggung jawab keluarga menurut Nizam tahun 2005, yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, tanggung jawab keluarga menyediakan perlindungan dan keamanan bagi anggota keluarga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Yang ketiga, mempertahankan komunikasi yang sehat dan hubungan yang erat antar anggota keluarga. Yang selanjutnya ada pola asuh dalam keluarga. Menurut Harlock dan Herawati tahun 2014, pola asuh orang tua sebagai cara orang tua dalam mendidik anak, yaitu upaya orang tua yang mewujudkan berupa penataan lingkungan fisik, ke lingkungan sosial anak, pendidikan anak, dialog dengan anaknya, dan kontrol terhadap perilaku anak, serta memenuhi nilai-nilai moral terhadap anaknya. Yang pertama ada pola asuh otoriter, yaitu ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Kebebasan untuk bertindak pun dibatasi. Yang kedua ada pola asuh demokratis, yaitu pola asuh dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak terlalu bergantung pada orang tua. Yang ketiga ada pola asuh permisif, ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Yang keempat, laissez-faire, yaitu biarkan saja. Pola asuh ini orang tua dengan sikap acuh tak acuh terhadap anaknya, serta orang tua tidak ikut campur tangan dengan keputusan anak. Topik kedua ada kewajiban dan hak anggota keluarga.
Pertama, kewajiban suami. Suami sebagai pemimpin keluarga. Suami juga mencari dan memberi nafkah merupakan kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga. Bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. Mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, di mana tugas perkembangan anak seperti bahasa, moral, sosial, religi adalah kewajiban seorang ayah. Selanjutnya, menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga. Memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Ini sangatlah penting karena peran suami juga untuk menciptakan kedamaian dan keamanan untuk keluarga. Selanjutnya, menjadi suami yang baik untuk istri dan anak, dan ayah yang baik untuk anak. Selanjutnya ada hak suami. Yang pertama, harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam pengolahan rumah tangga seperti membantu membereskan rumah. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dengan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Yang keempat, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ada kewajiban istri atau ibu. Yang pertama, patuh taat pada suami sesuai norma agama dan sosial. Yang kedua, memberikan rasa kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat, mendidik, serta melatih anak-anak seperti mengajarkan menulis, membaca, berhitung, dan memberitahu anak mana yang baik dan mana yang buruk, dan memberikan edukasi. Yang kelima, memelihara, menjaga kehormatan keluarga merupakan kewajiban sebagai seorang ibu atau istri. Yang keenam, menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Selanjutnya ada hak ibu atau istri. Yang pertama, mendapatkan nafkah yang baik. Dari hasil kerja suami yang baik, salah satu hal yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dengan pendidikan dan bimbingan yang tepat, seorang ibu atau istri dapat menjadi contoh yang kuat bagi anak-anak dan pasangan mereka, serta meningkatkan kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Kasih sayang dari seluruh anggota keluarga memberikan dukungan dan rasa dicintai yang sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga. Yang kelima, dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Selanjutnya, kewajiban anak. 1. Menaati dan menghormati kedua orang tuanya adalah fondasi yang paling penting untuk menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis. Yang kedua, ada berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya agar menciptakan lingkungan yang penuh cinta. Yang ketiga, bersikap dan berdasar kasih dan sayang. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal penting untuk menghargai peran mereka dalam membimbing, merawat, dan mencintai kita sepanjang hidup. Selanjutnya ada hak anak. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga, nama dan citra baik. Selanjutnya ada rasa aman, mencakup hak untuk dilindungi dari bahaya fisik dan psikologis, serta hak untuk tinggal dalam lingkungan yang baik dan mendukung.
Selanjutnya ada kasih sayang. Anak harus mendapatkan kasih sayang ya dari orang tua karena untuk mendukung perkembangan setiap anak. Selanjutnya pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik. Selanjutnya terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Komunikasi dalam keluarga ada 3 kunci. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesannya yaitu isi dari pesan yang disampaikan komunikator. Selanjutnya yaitu komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Manfaat komunikasi bagi keluarga: 1. Agar mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh keluarga. Yang kedua, untuk menghindari konflik dan salah sangka dari anggota keluarga. Yang ketiga, membawa keuntungan fisik dan psikis. Yang keempat, untuk menciptakan hubungan keluarga semakin erat seperti momen makan malam bersama, olahraga bersama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara-cara komunikasi efektif, yaitu dengan lisan, disampaikan langsung secara tatap muka, dan yang kedua tulisan, yaitu disampaikan dengan chat atau surat. Topik ketiga, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Pengertian sehat dan bahagia dan mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Pengertian sehat. Sehat menurut WHO mengandung pengertian yaitu kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya dapat membuat seseorang melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Sehat juga merupakan keadaan kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. Bahagia dapat didefinisikan sebagai perasaan kepuasan, kedamaian, dan kegembiraan dalam kehidupan. Keluarga bahagia adalah keluarga di mana anggotanya merasa dicintai, dihargai, dan didukung satu sama lain. Mereka memiliki hubungan yang erat, komunikasi yang terbuka, dan saling menghormati. Selanjutnya, cara mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia melibatkan komunikasi yang terbuka dan jujur antara semua anggota keluarga. Misalnya, mengatur waktu setiap hari Minggu untuk mengadakan pertemuan keluarga di mana setiap orang dapat berbicara tentang perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Selain itu, penting juga untuk saling mendukung dalam masa sulit. Contohnya, ketika salah satu anggota keluarga sedang mengalami kesulitan di sekolah atau pekerjaannya, yang lain dapat menawarkan dukungan moral dan praktis untuk membantunya mengatasi tantangan tersebut. Membangun hubungan yang erat dan menghargai waktu bersama juga penting. Misalnya, mengadakan kegiatan keluarga seperti piknik, berkemah, atau menonton film bersama secara teratur dapat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan yang berharga. Topik keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Ada beberapa jenis keluarga yang umum. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Mereka tinggal satu rumah, terpisah dari sanak keluarga lainnya. Keluarga ini terikat melalui hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Salah satu di antara mereka bisa bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya. Yang kedua, ada keluarga besar. Adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi ditambah dengan saudara yang ada seperti kakek,
nenek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan yang lainnya. Yang ketiga ada keluarga blended family, adalah keluarga yang terbentuk kembali melalui pernikahan antara suami dan istri yang pernah menikah sebelumnya. Keduanya memutuskan untuk tinggal di bawah satu atap yang sama dengan anak hasil pernikahan terdahulu. Yang keempat, ada pasangan usia menengah atau lansia. Tipe keluarga ini hanya beranggotakan suami dan istri, sementara anak-anaknya sudah tidak tinggal di rumah yang sama dengan berbagai alasan. Biasanya karena sekolah, merantau di luar kota, atau sudah berkeluarga dan tinggal di rumah terpisah. Yang kelima, nuclear anggota keluarga atau tipe nuclear terdiri dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan tinggal dalam satu rumah yang sama. Salah satu dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keenam ada keluarga dengan satu orang tua, merupakan tipe keluarga yang hanya dikepalai oleh satu kepala keluarga, suami atau istri, akibat perceraian atau kematian. Keluarga ini tinggal bersama anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. Yang ketujuh ada keluarga dewasa lajang hidup sendirian, merupakan tipe keluarga yang anggotanya hanya terdiri dari seorang wanita atau pria dewasa. Mereka tinggal sendiri tanpa anak maupun saudara lainnya yang tidak berkeinginan untuk menikah. Yang kedelapan ada keluarga 3 generasi. Sesuai namanya, tipe keluarga ini beranggotakan 3 generasi berbeda, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak. Semuanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Selanjutnya ada karakteristik keluarga. Yang pertama terdiri atas 2 individu yang diikat oleh hubungan darah perkawinan atau adopsi. Yang kedua, anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga, anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak, dan adik, mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, jenis anggota keluarga. Berdasarkan cakupan dalam jenis ini, keluarga dibagi menjadi 3 macam. Pertama, keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan jenis keluarga yang kedua yaitu keluarga konjugal. Cakupannya adalah ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Terakhir, keluarga luas yaitu meliputi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan keluarga yang masih memiliki ikatan pernikahan. Yang kedua, berdasarkan jenis perkawinan. Dalam jenis ini, keluarga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu monogami, poligami, dan poliandri. Monogami merupakan jenis perkawinan di mana suami memiliki satu istri, sedangkan poligami yaitu ketika suami memiliki beberapa istri. Poliandri yaitu ketika istri memiliki beberapa suami. Meskipun poligami memiliki pro dan kontra, namun jenis perkawinan ini tetap diakui sebagai jenis keluarga. Sementara itu, poliandri jarang ditemukan di Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan jenis anggota. Perlu disadari, kehidupan pernikahan tidak selalu ideal. Tidak semua pernikahan bertahan seumur hidup hingga ajal menjemput. Hal tersebut yang menyebabkan jenis keluarga dibedakan berdasarkan jenis anggotanya. Inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek, paman, bibi, sepupu, dan keponakan. Yang keempat, berantai terjadi ketika
pernikahan seseorang duda dengan janda yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Single family atau keluarga tunggal biasanya anggotanya sama seperti keluarga inti, hanya saja ada elemen yang hilang. Misalnya, tidak ada suami atau tidak ada istri. Berkomposisi jenis ini merupakan hasil dari pernikahan poligami yang anggotanya hidup bersama-sama. Mereka bisa saja tinggal dalam satu rumah atau jarak rumah berdekatan. Selanjutnya ada karakteristik anggota keluarga. Menurut Fatimah tahun 2020, karakteristik keluarga adalah sebagai tempat yang paling inti atau dasar untuk semua individu dalam memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota keluarga. Topik kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Yang pertama, internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, hukuman, tata krama, minus skolastik, mendengarkan, dan empati. Yang pertama ada internalisasi sebagai proses penanaman nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, menyatu dengan kepribadiannya. Di dalam keluarga, orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang kelak akan ditiru oleh anak dengan melibatkan diri secara aktif dalam membentuk karakter internalisasi pada anak sejak dini. Yang kedua, ada keteladanan, adalah mendidik anak dengan cara memberikan contoh yang baik agar dijadikan panutan baik dalam berkata, bersikap, dan dalam semua hal yang mengandung kebaikan. Para orang tua dapat memberi contoh atau keteladanan bagaimana cara berbicara, bersikap, beribadah, dan sebagainya. Maka anak dapat melihat, menyaksikan, dan meyakini cara sebenarnya sehingga dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah. Yang ketiga, pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Orang tua mendidik perilaku anak di usia dini akan tercermin bagaimana anak memperlakukan orang tua di masa tuanya dan merespon masyarakat di saat mereka menjadi remaja yang dewasa. Yang keempat ada bermain, suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Keluarga harus mendampingi dan mengarahkan anak-anak pada saat bermain supaya anak usia dini merasa terlindungi serta merasa nyaman. Selanjutnya yang kelima ada penghargaan, sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai imbalan untuk pelayanan. Contohnya, seorang anak yang sudah mampu rajin sholat 5 waktu, misalnya kemudian orang tua memberikan ungkapan rasa senangnya dengan pujian atau membelikan hadiah 1 setel sarung, tentunya tindakan ini akan membangkitkan semangat anak dalam terus menegakkan sholat 5 waktu. Yang keenam ada cerita, merupakan kata benda yang merujuk pada sesuatu yang diungkapkan dalam aktivitas bercerita. Pembiasaan bercerita dalam keluarga baik bercerita langsung dengan cerita hasil karya sendiri atau bercerita menggunakan buku. Semuanya merupakan hal yang mendukung tumbuh literasi dalam keluarga. Selanjutnya ada hukuman.
yaitu memberikan penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan oleh orang tua untuk mengajarkan anak-anak tentang batas, tanggung jawab, dan konsekuensi dari perilaku mereka. 8. Nasihat yang berpengaruh membuka jalan ke dalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Seperti manusia atau anak selalu membutuhkan nasihat, sebab dalam jiwa terdapat pembawaan yang biasanya tidak tetap 8. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Setiap manusia atau anak selalu membutuhkan nasihat, sebab dalam jiwa terdapat pembawaan yang biasanya tidak tetap. Kedua orang tua harus memahami bahwa memilih waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil nasihatnya. 9. Ada tata krama, adalah ilmu yang berkaitan dengan cara manusia memperlakukan sesama manusia dan menjalani hidup yang baik. Orang tua sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak, terutama dalam menerapkan sikap tata krama atau sopan santun kepada anak. Namun, banyak orang tua yang melupakan hal tersebut, sehingga banyak anak saat ini yang tidak memiliki tata krama dan sopan santun. Saat ini, perilaku anak lebih cenderung kehilangan etika dan sopan santun terhadap kedua orang tuanya. 10. Ada minus skolastik dalam konteks keluarga merujuk pada kurangnya perhatian, dukungan, dan komitmen terhadap pendidikan formal dan pembelajaran anak di lingkungan keluarga. Misalnya, melatih anak untuk membaca sebelum prasekolah dengan memberikan bacaan-bacaan bergambar warna-warni yang sederhana. Di samping itu, seni harus kita ajarkan sejak dini pada anak untuk merangsang kepekaan rasa sehingga anak menjadi tidak egois. 11. Mendengarkan merupakan proses aktif dalam memahami makna dari pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mendengarkan bukan sekadar proses fisik mengambil suara, tetapi juga merupakan kemampuan untuk memahami, merespon, dan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. Yang 12 yaitu empati, didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayangkan dan untuk berbagai perasaan orang lain. Istilah ini sering digunakan dalam arti yang cukup luas. Kadang-kadang untuk menyebut sikap tersebut, kesabaran dan keterbukaan atau perilaku mendengarkan. Dalam membangun empati pada remaja, keluarga memiliki peran penting dalam mengajarkan dan menumbuhkan kebanggaan, kepedulian anak terhadap orang lain. Selanjutnya, strategi untuk memperkuat karakter di dalam keluarga. Yang pertama, contoh perilaku positif. Individu di keluarga dapat memberikan contoh perilaku positif untuk ditiru oleh anggota keluarga lainnya, seperti kerja keras, kerjasama, dan kedermawanan. Yang kedua, ada keterlibatan aktif. Aktivitas keluarga seperti makan malam, berolahraga bersama, atau menghadiri kegiatan sosial bersama dapat memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. 3. Komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka di dalam keluarga, di mana setiap anggota merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, masalah, dan kebutuhan mereka.
Keempat, pendidikan nilai melalui cerita, diskusi, dan kegiatan edukasi lainnya. Keluarga dapat secara aktif mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan empati kepada anggota keluarga muda. Yang kelima, menjadi contoh. Anggota keluarga yang lebih tua harus menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga yang lebih muda dengan mempraktekkan nilai-nilai yang diinginkan. Topik ke-6, sikap keluarga menghadapi globalisasi. Penyaringan budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta pengembangan usaha mikro. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi melibatkan sejumlah strategi yang penting untuk menjaga identitas, nilai-nilai, dan keberlangsungan budaya. Di tengah arus informasi yang pengaruh budaya asing semakin meluas. Pertama-tama, keluarga dapat menyaring budaya asing dengan memperkuat panduan nilai, norma, dan tradisi lokal yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti membiasakan anggota keluarga dengan nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal yang menjadi pijakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penting juga untuk tetap memperkuat nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai pondasi yang kuat dalam membentuk identitas dan kesatuan sebagai bangsa. Hal ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut sebagai bagian dari jati diri sebagai warga negara Indonesia. Dengan memperkuat identitas kebangsaan, keluarga dapat membantu menjaga kesatuan dan keberagaman budaya dalam masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung secara global. Kemajuan teknologi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menghadapi globalisasi. Keluarga perlu mengadopsi teknologi dalam pembangunan agar tetap relevan dan mampu bersaing dalam era digital. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan dan penggunaan teknologi dengan pemahaman akan nilai-nilai manusiawi seperti empati, kebersamaan, dan komunikasi yang baik dalam lingkungan keluarga. Yang terakhir, pengembangan usaha mikro dapat menjadi salah satu strategi ekonomi keluarga dalam menghadapi globalisasi. Dengan memperkuat usaha mikro di tingkat keluarga, tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi dalam menghadapi persaingan global. Melalui pengembangan usaha mikro, keluarga juga dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasar global dan tidak terlalu stabil. Secara keseluruhan, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi melibatkan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan identitas lokal, memperkuat nilai kebangsaan, mengadopsi teknologi secara bijaksana, dan mengembangkan usaha mikro sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di tengah dinamika global.